pemirsa Trans 7 dimanapun berada. Hari ini perdana acara banget. baru lagi di Trans 7. Namanya apa? Saking barunya tuh bener-bener, lihat aja nih mukanya masih pada di plastik. Iya, benar pagi. Ini namanya acara kita namanya Bercanda Pagi. Kita kasih jargon dong. Tahu nggak Esti? Ini saya baru pulang liburan dari Jogja langsung kemari. Halo, salam buat orang-orang Jogja. Yang baru liburan dari Jogja. Ini penonton baru liburan dari Bali kan? Luar biasa. Penonton kita baru liburan dari Bali. Iya. Bosnya udah kehabisan duit. Langsung kerja sekarang juga ntar dia ada ya Wendy. Jangan cuma bosnya dia. Kalau pikir gua enggak. Ya gua sama. Tapi Kita nggak kasih apa-apa. jargon kali buat pagi-pagi acara baru. Ya, ini acara baru tapi kita bikin kira-kira yang semangat apa ya? Apa ya? Pagi-pagi bercanda. Kayak mirip. Begi semangat. Kayak pernah ya kalau itu. Pernah ya kayak gitu ya. Begini, gini aja. Pagi-pagi ambiar. Gini aja. Pagi-pagi pasti happy. Udah pernah. Berarti kita harus bikin nih. Iya. Bercanda pagi disingkat Begi. Wah. Begi. Canda mulu. Tapi kita cari ya. Begi ceria. Begi ceria. Kalau gitu kayak acara anak-anak ya? Iya. Udah gini aja deh. Begi bercanda pagi. Gitu Bercanda aja. pagi. Begi bercanda pagi. Satu ya. Kita ulang ya. Satu ya, baru satu ya. Bercanda pagi, oke? Ya. Siap. 1, 2, 3. Begi. Kayaknya lumayan ya. Kayaknya lumayan. Ya kita coba dulu. Kalau misalnya kurang nanti kita cari lagi yang lain. Ya, kita coba dulu aja. Pagi Tapi, Esti, saya semangat mana kalau orang pagi-pagi itu harus mempunyai semangat yang luar biasa. Salah satunya adalah melakukan pola hidup sehat, berolahraga. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang olahraga dan juga boneka. Olahraga dan boneka. boneka. Apa hubungannya antara olahraga dan boneka? Ya kita akan mengolahragakan boneka dan membonekakan olahraga. Oh iya. Iya. Bagus. Soalnya gini, kita prihatin banget. Akhir-akhir ini kasus COVID-19 varian Omikron Ya. itu semakin meningkat. Jadi ini udah banyak banget datanya di mana-mana ya. Ya. Bahkan Wisma Atlet juga sekarang udah mulai kedatangan pasien-pasien yang Ya. kasus varian Omikron. Betul. Yang kemarin dari luar negeri ada beberapa kasus yang terjadi. Mudah-mudahan semua yang ada di sini tetap sehat. Amin. Karena kalau dilihat dari informasi sebelumnya, apa yang pernah saya dapatkan, kalau untuk kasus varian Omikron ini, alhamdulillah masih tergolong ringan, jauh seperti Tapi Delta. Mudah-mudahan tetap juga ini. walaupun ringan, kita tetap harus menjaga kesehatan Betul. kita. Salah satunya adalah dengan berolahraga. Seperti sekarang ini kita mau melakukan senam SKT. SKT, SKJ kali, kok SKT? Senam kesehatan tubuh. Oh, salah. Jadi SKT disingkat SKT. Gitu. Iya. Gitu. Pak Haji, Pak Haji. Iya. Pak Andre, tolong Iya. mungkin kasih tips untuk SKT itu kayak gimana Jadi ya? biasanya kalau SKT itu kita harus membentuk T. T. Oh, SKT bentuknya T. Tubuh. Oke. Jadi olahraga kita adalah keseimbangan. Keseimbangan ini T. Nah, gitu ya. Keseimbangan tubuh kita. Pak tapi lebih kayak bebegik sawah ya. Orang-orang sawah. Nggak, maksudnya gini. Sawah ya? Nah, yang mau ikutin boleh, kalau merasa malu juga nggak apa-apa. Gini. Nah. Ya. Boleh musik. Oke. Ya, bagus. Saya bilang ya. Oke. Kanan, kiri, kanan, kiri. Oh, gimana? Udah mulai berasa malu nggak? Halo. Jogja ya? Bali ya? Aku mah baik, aku bawa oleh-oleh dari Bali buat temen-temen. Wah, terima kasih. Apa ini? Terima kasih ya. Ya rame-rame ya bareng. Terima kasih ya. Iya dong. Bagus ini buat sarapan nasi uduk. Ada bagi tiga. Di Mampang juga ada, nggak usah ke Bali. Ya, tapi kan beda belinya di Bali. Iya memang, udah mulai nggak sehat ya keuangannya.
Kata siapa? Ini kan ngebahas masalah olahraga kan? Iya. Tar dulu. Di Bali gua olahraga. Olahraga juga. Olahraga. Tiap bayar bon, deg-degan jantung. 1, 2, 3, 4, 5, Ya, 7 orang yuk. 7. Plus 20 orang lah. Kasih tahu dong nih acaranya apa, bilangin dulu sana. Acara baru kita. Acara apa ini? Kita udah bikin jargonnya. Rame banget, kita lagi. Jargonnya apa? Jargonnya apa? Setuju nggak nih? Tadinya kan mau bagi-bagi ambiar. Ya. Kayaknya udah ada ya? Udah ada. Ya. Bagi-bagi ambil. Baru pulang dari Jogja. Oh, dari Jogja. Sebentar, Andre baru pulang dari mana? Jogja. Jogja ya? Sini. Ini acara pagi bakalan seru kan? Iya. Kita bakal kasih informasi penting. Banyak. Malang gua lu. Kontennya juga. Hei, Kita lagi bahas olahraga. gua bawain oleh-oleh, gua oleh-oleh. Wah. Kita bahas olahraga. Bukan. Gak ada Lagian orang udah bawa oleh-oleh pakai ngikut bawa oleh-oleh kita telat. tukar oleh-oleh. Oh iya. Iya kan? Wah, ini bagus nih. Ini bagus. Ini keren. Bagus. Tahu Andis kan? Tahu. Yang suka main BTS. Benar. Ini udah ada replikanya. Tuh. Oh. Keren, celengan ini. Iya caranya. Makasih Bagus ya ini oleh-olehnya ya. namanya si Andis punya masa depan. Menabung. Nabung. Ayo kita berolahraga. Tadi kita udah mulai SKT. Ayo Jogja, ayo kita berolahraga, ayo Jogja. Ayo. Asik. Wendy. instruktur. Oke. Siap ya? Oke. Semangat. Apakah ini yang seneng yang deh pada ngajarin rajin olahraga. ini ngajarin olahraga di kampung kita. Oh begitu Pak RT. Tadi soalnya kita ini udah tepat banget datang Wanda Hamidah. Karena kalau diajarin sama SKT-nya Bang Andre sama Wendy, kita kayak kurang sehat deh. Iya. Ayo Pak, mending ngajarin kita aja loh olahraganya Mbak Wanda. Yoga ya, Pada hari ini yoga ya. jangan kamsamida. Ini mau ngajarin apa nih, olahraga apa nih? Olahraga yoga. Dari Korea. Iya. Mbak Wanda kan udah punya license-nya juga ya buat Udah, ngajar iya. kan. Berarti Tuh. udah nekunin yoga udah berapa lama? Lama Total? kalau yoga. Udah 18 tahun. Tuh lihat, datang 18 pagi-pagi kemari, tahun. ngajakin olahraga pakai baju sweater, pakai baju swike. Kan dia masih nuansa kali Pak dari Bali. Jadi 18 tahun Iya. Wanda bikin apa? Ngajar yoga 18 tahun. Ngajarnya baru 5 tahun terakhir. 5 tahun ngajar yoga. Gimana perkembangannya secara matematika, fisika, biologi? Beda dong, lu bisa bedain yoga olahraga. Gak ngajarin si yoga, enggak. Ini acara baru Mbak Wanda, namanya Bercanda Pagi. Kita pengen mengawali semuanya dengan sehat. Yes. Jadi kita mengundang Mbak Wanda nih untuk memberikan Yeay, kita senang tips-tips sekali, sehat. makasih. Kasih deh tips-tips. Gerakan-gerakan yoga yang simple bisa dilakukan di pagi hari. Buat mulai hari mungkin yang mau berangkat kerja. Gitu. Ya mungkin sambil nyetir bisa sambil yoga. Susah dong. Susah dong. Lah iya kan namanya ngasih info lah. Ini bisa Gampang kok. Aku Ayo, buka Mbak. sepatu ya. Oh iya, aku juga. Ayo silakan dibuka. Buka sepatu aja, nggak usah buka baju. Suruh biar lebih enak badannya. Yoga tuh gampang. Kita cuma perlu space yang kecil, ada matras, nggak usah Mbak, pakai sepatu. walaupun orangnya gede gitu tetap matrasnya kecil kayak begini nyampe. Cukup kok. Oh cukup. Cukup, Berarti ya. udah cukup dis. Yoga itu gampang, yang penting nafasnya teratur. Yang penting nafasnya teratur. Apa keuntungannya yoga? Apa tuh, Pertama, dia kan stretch otot-otot sama stretch tulang. Jadi walaupun nanti dengan pertambahan usia, kita tetap punya proporsi tubuh yang bagus. Harus tegak gitu ya, Mbak? Kan biasanya kita kalau lihat orang tua badannya udah shrinking ya, Iya, udah apa?
bungkuk ya. Nah itu tuh. Nah nanti Kakak aja lu. Maaf kalau Andre nggak gini. Gimana? Gini. Mbak, Ayang. Mbak Wanda, aku serius mau nanya deh. Kalau misalkan bedanya yoga sama meditasi apa? Atau sama sebenarnya? di yoga pasti ada meditasi. Meditasi itu nafas mengembalikan kesadaran. Nah biasanya kan pikiran kita dipenuhi dengan past ya, or past gitu. Kadang-kadang sama mikir ke depan, kekhawatiran, masakan udah mateng apa belum, jemuran udah kering apa belum, anak-anak makan apa, biasanya gitu kan. Jadi kebanyakan kita itu diperbudak dengan pikiran gitu. Kadang-kadang mengingat ke belakang sama mengkhawatirkan masa depan. Nah meditasi itu di yoga sebetulnya dengan bernafas, nggak cuma sekedar bernafas ya, tapi merasakan nafas yang masuk dan merasakan nafas yang keluar supaya kita menyadari di waktu yang memang saat ini gitu loh. Jadi seperti menyeimbangkan kali. Iya, jadi kalau kita udah menyadari be present, kalau kita be present kita akan lebih mudah fokus, dan kalau kita lebih mudah fokus, pikiran kita akan lebih jernih sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil, perbuatan yang kita ambil pasti kualitasnya akan lebih bagus. Berarti memang yoga dan meditasi saling berkaitan ya. Iya. Nah kalau misalnya gerakan nafas dalam yoga ada yang bilang katanya nggak boleh pakai mulut gitu, jadi harus dari hidung doang. Itu benar? Benar. Oh betul. Jadi inhale. Nggak gitu, nggak gitu. Jadi memang kalau dilihat keuntungan yoga nih banyak ya. Teman saya tuh untungnya lumayan udah 20 juta. Itu beda. Itu beda. Beda. Itu beda dong. Enggak, makanya hati-hati dengan yoga ini, makanya untung ada instruktur Kenapa yang paham. lu kayaknya sama yoga kayaknya Bukan. Dan begitu lu. Temen gua gitu, begini. Terus? Gue pikir dia lagi yoga, enggak, dia lagi ngerenungin kapan gue bayar utang ya. Sekarang Mbak Wanda coba dipraktekkan sama yang di rumah, Ya. mau ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, Ya. semua yang bisa ikutan. Yuk coba kita ikutan caranya yoga yang baik dan Kita benar. stretching, Ada terus simpel nih sebelum berangkat. satu gerakan, kita coba satu gerakan, satu nafas ya. Boleh Mbak. Inhale-nya tarik nafasnya dari hidung, keluarin nafasnya pelan-pelan juga dari hidung. Oke? Inhale, tarik nafas, angkat tangannya. Exhale, keluarin nafasnya, putar badannya ke kanan. Lihat ke belakang. Inhale, tarik nafas yang panjang. Exhale, keluarin nafasnya pelan-pelan. Twist bahunya. Inhale, tarik nafas lagi yang panjang. Exhale, twist lagi ke kanan. Nah dari sini angkat tangan kanan, inhale. Pas exhale, bahu kirinya jatuhin ke lutut. Ya. Mbak kesian teman saya yang dua nggak biasa begini, ntar aku loh. Inhale, kembali lagi ke tengah. Oh sakit, Angkat tangannya. sakit loh. Oh sakit ya? Exhale, putar lagi badannya ke kiri. Inhale, angkat tangan kirinya. Exhale, jatuhin bahu kanannya ke lutut kanan. Jatuhin bahu kanan ke lutut kanan, bahu kirinya tetap dibuka. Oke, sekarang kembali lagi ke tengah. Inhale, angkat tangannya. Kerasa ya otot-ototnya ya. Exhale, turunin tangannya. Walk your hands forward. Panjangin badannya. Ya. Aduh. Bagus banget nih Tiga guys. nafas di sini. Ini stretching yang bagus nih. Pagi hari. Saya nggak bisa nyampe nih sini. Tolong ini gimana? Inhale, kembali lagi duduk ke tengah. Ketarik ya? Iya, ketarik. Bener Pak, ada yang nggak nyampe gitu. Terus Ada, Mbak. ada. Ada, saya tuh barusan Sekarang ganti kakinya. Nanya lagi. Kan nanya saya. Iya. Enggak, pertanyaannya Mbak Wanda, ini sebenarnya yoga ini cuma buat cewek atau cowok juga Enggak, sebenarnya buat bisa? cewek, buat cowok. Dan sebetulnya atlet-atlet di Amerika, di Eropa, mau atlet basket, atlet golf, atlet semua atlet, pasti ada yoganya. Karena yoga itu sebetulnya kalau atlet itu kan badannya stiff ya, keras, kenceng gitu. Nah harus di balance dengan stretching. Nah stretchingnya didapatkan di yoga. Nah untuk cowok dan cewek ada perbedaan nggak?
Enggak, gerakannya sama. Manfaatnya Dari A juga sampai sama? Z, manfaatnya juga sama. Tapi berarti memang kayak tadi kan gerakan-gerakan tadi tuh basic ya. Ya, Mulai basic. pagi tuh Memulai biar pagi. badan tuh enak gitu Iya. kan. Karena stretchingnya tuh berasa di kita. Tadi mungkin Bang Andre yang bagian ini ya yang nggak nyampe Ya, saya nggak nyampe nih ke ganjel ini nih. Tapi itu Tapi kalau lama-lama nyampe terus kok. lama-lama Lama-lama nyampe kan nyampe. Ya. lentur kan. Seminggu sekali, seminggu 2 kali lama-lama. Kakinya tuh yang benar gitu ya harusnya? Gini Lipetnya? boleh, ada lagi sih bermacam-macam sih. Ada begini, nanti dibalik gini. Terus nanti kalau udah lama-lama udah fleksibel banget, tuh ada dia tuh. posisi-posisi Kayak begitu. yang... Nah, tuh. Oh gimana gimana? Mbak kok kaki saya, kok bisa? Gimana sih ini? Ayo ngikut lo ngikut. Nanti kalau semakin semakin fleksibel, semakin banyak gerakan yang bisa dicoba. Nanti gini. Ya, kayaknya susah deh. Apa musik gua sih? Ini bisa begitu. Gimana posisinya Mbak? Mbak, serius aku mau belajar gimana? Yang Tapi Sakit ya? Tapi yoga nggak bisa instan ya. that's the point. Mbak tapi Masih katanya latihan. bisa juga yang posenya diangkat-angkat gitu tuh. Oh iya pasti. Itu namanya acro yoga bukan sih Mbak? Acro yoga kalau berdua. Oh kalau sendiri Kalau juga bisa sendiri juga yang bisa angkat-angkat juga. sendiri. Coba Mbak contohin. Coba Mbak kayak ngangkat gimana, lampu sama Beda dong. Kalau ngangkat lampu itu bukannya tugas si yoga, si yogi. Coba Mbak. Nanti gimana, Mbak? lama-lama Ngangkat, kalau Mbak. Gerakan apa? bisa Ngangkat, sih ngangkat. kalau makin fleksibel. Gak enak nih. Wih. Deh, gimana tuh Mbak? Iya kalau makin fleksibel, ototnya makin kuat, makin bisa. Wow. Maaf Mbak, Tapi harus- tadi belum keambil gambarnya coba Mbak. Tapi harus original. Yang mana? Yang tadi Yang barusan Mbak yang bisa Oh. ngangkat badan. Kameramennya tadi belum kan kan Mbak yang ini. yang angkat. Yang angkat. Yang gini Mbak tuh. Gitu tuh. Wih. Gokil. Kalau kayak gitu gue juga bisa. Coba. Gak usah aneh-aneh ntar lu jatuh lagi. Enggak gitu. Masa lu pakai bau? Bukan tiang listrik. Jadi kesimpulan ya, kalau olahraga yoga ini adalah tidak menggunakan alat beban ya, tapi pakai badan sendiri. Beban Ya? sendiri. Badan sendiri. Nah, saya pernah dengar nih Mbak. Kalau makanya di yoga itu ada meditasi, mengatur nafas. Yes, penting mengatur ya. nafas. Katanya kalau yang sampai ada yang sampai black out gitu. Enggak sih, nggak boleh black out. Kalau black out justru kan hilang Nah, kesadaran. itu- Justru meditasi itu mengembalikan kesadaran. Salah sih kalau sampai black out, Itu sampai berarti kalau nggak benar. Black out tuh kalau sampai black out. Terlalu banyak pikiran kali, pikirannya mengalahkan pernapasan kali ya. Justru kita harus kontrol pikiran itu, jangan sampai pikiran yang kontrol kita harus kontrol. Nah buat bapak-bapak di rumah juga ketika istri-istrinya mau ikut yoga harus diawasi. Satunya nggak pulang lagi. Karena ikut yoga. Ikut yoga. Kalau ikut yoga. Ikut yoga. Benar. Iya. Betul. Nih, Tapi saya gagal fokus sama mukanya Mbak Wanda. kenapa? Cantik banget, awet muda. Itu gara-gara yoga juga dong pastinya. Gara-gara yoga. Jadi kalau kalau yoga Nih, tuh buat- gak cuma fisik, Iya. karena secara psikis kan juga melepaskan stres kan. Jadi gitu. tambah awet muda terus ya Mbak. Iya, kalau kita nggak stres, kayaknya otomatis yang buat tua tuh kebanyakan stres. Bener gak sih Mbak kalau gerakan-gerakan yang kepalanya di bawah tuh katanya aliran Handstand ya? darah kita tuh kayak Iya, headstand gitu. Itu bagus banget buat Makanya yoga banyak kepala di bawah karena memperlancar aliran darah. aliran darah. Sebetulnya itu kita bilangnya anti aging pose. Oh, berarti Kalau nggak mau akan cepet dikejar-kejar awet aging Tuh, ya? cepet awet Bukan. awet muda. Itu orang-orang Itu anjing. orang-orang yang vertigo gimana tuh kalau begitu? Iya. Sebetulnya kalau yang pertama kali yoga vertigo itu wajar. Oke. Tapi biasanya kalau udah rutin, udah 3 kali, 4 kali vertigonya hilang. Iya. Jadi berdasarkan penelitian kalau pertama kali vertigo nggak apa-apa. Nah selanjutnya ver 4, ver 5. Vertigo 3 itu. Tapi ya teman-teman Begi. Celana kali ya Peggy. Tapi ini tadi kan kita udah ngobrol soal yoga. Iya. Mungkin Mbak Wanda ada tips buat ibu-ibu di rumah bagaimana caranya ngulek cabe? Yoga dong.
Tapi karena kita Masih dia beneran tadi muda. kata Ayu, soalnya karena headstand itu bagus Iya, buat itu bagus aliran banget. darah Aliran darah segala buat macam. awet muda. Buat awet muda, mungkin nanti dikasih tips kali ya headstand mulainya dari mana? Katanya harus nyandar di Tembok dulu. dan lain sebagainya. Abis ini Pokoknya, kali ya? Iya, oke. Aku Oke, Abis kalau ini begitu. kita akan jelasin buat ibu-ibu yang pengen awet muda kayak Mbak Wanda, jangan kemana-mana, tetap di Begi. Bercanda pagi. Pagi dan membasahi dindingnya dan mulai menghalangi hari. Dan ku katakan selamat pagi, burung bernyanyi, kini ku siap terjadi hari ini. Bercanda pagi, selamat pagi. Balik lagi di Begi-Begi. Tapi emang bener ya, kalau pagi-pagi itu acaranya paling enak tuh seger-seger tuh kalau lihat olahraga yang seru-seru sama masak. Masak. Karena ibu-ibu di rumah nih yang lagi nonton pasti pengen bikin masakan sesuatu yang apa gitu yang berbeda. Ya kan? Bener, ibu-ibu kalau pagi-pagi kerjanya ngapain sih Pak? Kalau bukan Bener, masak, bener nggak? bener. Kalau nggak masak ya ngegosip. Tapi ini yang positif, mending masak, Mending iya nggak masak. Pak? Apa namanya Nio? Kita lagi ada di konten memahat. Apa tuh? Memasak makanan sehat. Jadi bukan sekedar memasak aja, tapi di Bercanda Pagi itu ada tips bagaimana caranya memasak makanan yang sehat. Karena orang selalu mikir kalau misalnya kita mau bikin masakan atau Betul. makanan yang sehat itu selalu Mikirnya, wah aduh, ini kayaknya pasti susah mahal, gitu ya, mahal. susah. Padahal enggak, kita bisa bikin makanan-makanan yang sehat dari bahan yang gampang dicari dan harganya murah juga rasanya enak. Bener. Bahkan sekarang nih makanan-makanan seperti ini kan ada tempe ya. Tempe itu gampang banget dicari di mana-mana. Dan sekarang kalau misalnya kita lihat ke restoran-restoran dengan yang lagi hype, restoran-restoran vegan, vegetarian, itu menyajikan makanan-makanan dari plant-based dan harganya itu jadi naik kelas. Padahal mah harga Padahal aslinya harganya- mah murah Nah, ya. jadi- Apalagi ini favoritnya ibu-ibu. Selamat pagi. Ganggu bentar aja. Dari Bali nih. Iya. Dari Jogja. Iya. Mohon maaf nih. Ada mohon apa, maaf, Pak? Ganggu bentar. Turun, mak lu nyariin. Malah naik. Jatuh. Hah? Itu tugas dia memang di situ. Oh. Buat nge-shoot makanan. Emang Enggak, begitu gua- dia konsepnya. Gua takut jatuh ntar dia nangis. Aman. Aman. Maaf bang, gua nggak tahu. Maaf. Jadi tadi Dia main masuk-masuk aja ke tahu rumah kita masuk itu. gua suruh turun-turunin Tetangga. kamera. Tadi kan kita udah olahraga sama Mbak Wanda. Olahraga. Sekarang habis olahraga kita makan makanan sehat. Bener. Ada hubungannya. Tapi ini ngomong-ngomong soal tempe, ternyata memang makanan tempe tadi kan Chef Roman bilang ada tempe ya. Tempe. Tempe ini adalah makanan yang bisa meningkatkan imun. Betul, apalagi di musim pandemi kayak sekarang nih Betul. Pak. Kita harus pinter-pinter milih makanan. Nah, gitu. teman gua namanya si Jainal Imun. Nah, itu makan tempe naik. Beda dong, beda dong. Itu emang namanya si Jainal Imun. Beda cerita, bukan imunnya yang naik. Chef, ini kira-kira hari ini kita mau kasih tahu ibu-ibu, Chef hari ini mau masak apa, Chef? Nah, kita ini mau bikin steak. Yes. Ya, steak ala-ala ya kayak daging tapi Steak? sebenarnya plant based. Jadi sebetulnya steak ini bisa dibikin dari berbagai macam kacang-kacangan. Dari apa aja gitu Dari bisa, apa aja Chef? bisa. Nanti kita Oh, rekayasa gitu. itu jadi menyerupai seperti daging. Atau juga bisa dijadiin kayak patty burger. Oh, Tapi itu bahannya bukan daging. Bahannya bukan daging. Kok bisa sih? Bisa dong. kok bisa? Ya mau diapain kek? Bisa aja lah ya, Iya, Chef. iya, iya. Nah, ini ini kita nih. belanja dulu nih. Kok tiba-tiba masuk? Ya, saya biasa dagang sayur kan. Kayak Tugas Ini. dia emang jualan. Nah, Tugas dia ini. emang jualan. Oh, dia yang suka di kompleks ini ya? Yuk. Bener. Nah, ini kita bisa pakai ini nih. Iya. Bisa pakai ini, terus bisa juga pakai, wah ini ada kacang panjang nih, bisa diambil nih. Ya, kacang Pak. Chef, kenal nggak? Chef. Ini langganan saya nih. Oh, siapa ini? Rudi Sayur. Oh, Bener dia sering kesini. Chef, berarti nih ya Chef, berarti kalau mau makanan sehat nggak harus makanan mahal berarti Nggak ya harus Chef? makanan Dari mahal. tukang sayur pun berarti bisa banyak yang kita manfaatin bisa ya. banget. Ini ibu-ibu. dari sini tuh bisa jadi beberapa olahan yang, wah sehat banget. Bener. Makanya nonton terus Bercanda Pagi. Bener, Iya kan? banyak banget manfaat yang bakal kita bagiin buat semuanya. Terutama ibu-ibu. Jangan bergerak.
Pagi-pagi udah main. Namanya juga bercanda pagi. Bang, ntar bayarnya ya. Gue mau nanya, Ntar bayarnya. Mbak Wanda, kalau di rumah suka dagang apa beli sayur kayak begini nggak? Gerobakan begini? Iya, suka. Suka ya? Tiap pagi masih lewat. Iya, Benar. ini bener-bener legend menurut gua. Legend. Ibu-ibu zaman dulu kalau belanja tuh sayur gerobakan-gerobakan begini dan masih fresh. Masih semua. kok, masih. Sayur-sayur masih ya? Keliling di mana aja, Mas? Keliling di mana aja? Ya, mana aja dah, mana aja. Gua bilang Dia nggak budak, dia Enggak, gua bilang keliling di mana aja? Di mana aja, Kek? Dia bilang keliling. Bang, ntar bayarnya ya. Iya. Biarin dipinjam Silakan dulu Bang, ya. keliling dulu Bang. Utang dulu Ya. ya. Plant based ini juga lagi ngetren banget Ngetren banget. makanannya. Apalagi biasanya kalau di studio-studio yoga, olahraga, Nah. tuh pasti semua makanannya plant based. Mbak Wanda sering nggak konsumsi Sering. tempe? Nah, ini kita punya tayangan ya. Tempe itu adalah salah satu makanan yang bisa memperkuat imun. Imun. Oke, kita lihat. Nah, tuh dia tuh. Tuh, apa tuh? Nah, digedein dah tuh. Tempe banyak manfaat, bisa memperkuat sistem imun. Tuh. Tuh, coba Chef. Jelasin dong Chef. Nah mungkin Nah, ibu di jadi rumah juga pengen tahu nih. Biar ibu-ibu di Bahan-bahannya rumah tuh ada tahu, apa aja, bahan-bahannya itu simple banget. Jadi ini cuma ada tempe, kemudian nanti ngambil rasa chewy, juicy sama gurihnya itu dari jamur. Jamur. Chef. Dari jamur. Jamur. Tapi saya nggak pakai jamur terlalu banyak karena di sini saya pengen protein yang lebih tinggi. Karena protein itu kan seperti yang tadi dijelaskan, Ya. Untuk meningkatkan zat imun, pembangun. ya, betul. Jadi zat pembangun itu makanya dia menggantikan sel-sel kita yang rusak sehingga imun kita semakin meningkat. Jadi di masa pandemi seperti ini tuh penting banget ya, seperti itu. Terus ada apa lagi Chef? Terus, Biar ibu nyakitin di rumah nih. Boleh pakai telur, boleh juga enggak. Ya, tapi saya pakai telur itu pun enggak sampai 1 telur karena ini saya cuma bikin 1 porsi ya. Ini sekitar tempenya itu tadi sekitar 100 gram. 100 gram. Tempenya 100 gram. Kemudian ada jamurnya 3 aja. Jadi ini kita kecil-kecilin aja. Ini tempenya sekarang dipotong-potong Dipotong-potong. kecil ya. Permisi. Nah, ini kita masukkan ke dalam food processor. Kalau di rumah nggak ada food processor, tinggal pakai ulekan. Pakai ulekan ditumbuk gitu Tinggal ya pakai Chef. ulekan ditumbuk. Nah biasanya Gitu, kan ibu ini kalau di- di rumah tuh suka pakai ulekan tuh. Chef, Masukin. tahu nggak, Chef, tempe apa yang bikin sakit? Eh, Apaan tuh? Tempeleng. Ditempeleng. Ditempeleng. Tempe apa yang disukain sama bocah? Tempe apa yuk? Tempelin duit cepean di jidat. Iya juga. Ayo segera. Asik tempe. Nah, oh dicampur ini sama jamur jadi campurin Chef. sama jamur. Oke, Kemudian di-mix kita ya, ibu-ibu. mix. Kita mix pakai food processor boleh, pakai blender boleh, pakai ulekan juga boleh. Kan juga bisa. Ini harus pelan-pelan. Yang penting dia hancur aja Yang ya, penting Chef. dia hancur. Ya, secara merata ya. Ini kita ulek nih secara merakyat ya. Merakyat. Jangan tapi kan kita harus merakyat dong, ya nggak? Bener biar adil, ya bener. Biar adil Nah, kita, ya, betul. bener. Bisa. Nah, tuh Bisa. kira-kira seperti ini. Jadi bubuk. Sama ya, sama Nah, ini ini sama. Kita udah campurkan. Nah, ini ada yang sudah saya campurin pakai telur. Ini seasoningnya cuma pakai garam aja sedikit karena jamur itu dia udah ngasih umami yang alami. Nah, ini jamur juga mengandung antioksidan yang tinggi juga. Jadi digabung sama tempe itu keren banget. Padahal harganya murah banget ya. Nah, sambil chef membuat racikannya, saya akan membacakan ini ada fakta-fakta menarik tentang tempe. Tentang, ya. Jadi tempe ini adalah kaya akan gizi dan mengandung protein nabati. Betul. Juga bermanfaat untuk pertumbuhan anak. Dan juga membuat kulit lebih cantik karena dapat meredakan keriput dan mengencangkan kulit. Benar. Jadi awet muda ya Pak. Awet muda, lalu menurunkan kolesterol, Ya. mencegah osteoporosis, menurunkan berat badan, diabetes, melawan radikal bebas, mencegah asma. Tuh, jadi banyak manfaatnya. Betul. Saking lagi hype-nya nih tempe nih, jadi ada info nih dari saya. Saya itu ada komunitas foodies di Jakarta, itu ada kumpulan chef, ada orang-orang yang memang antusias dengan masakan-masakan dari plant based dan masakan yang sehat. Mereka itu memodifikasi tempe.
Oh. Jadi bukan hanya dari kacang kedelai biasa. Tapi dari apa Tapi aja tuh, Chef? dibuat dari berbagai macam kacang dan di dalamnya dimasukkan seperti kayak daun moringa. Daun moringa itu daun kelor. Nah itu daun kelor juga sama adalah salah satu bahan masakan masa depan. Ya, termasuk dalam 50 bahan makanan masa depan dan mengandung sama antioksidan yang tinggi untuk antiinflamasi, Mantep. menghilangkan peradangan, pokoknya mantep banget. Chef, udah panas banget nih. Panas banget ya. Udah panas banget. Kayak daging ya. Nah, ini tinggal di pan fried aja. Ya. Ini juga salah satu cara, misalnya ada orang yang nggak suka tempe, misalnya yang benar-benar berbentuk tempe, jadi bisa dijadiin kayak steak. Bisa atau dijadiin jadi kayak apa steak, aja. betul. Masa jadi berasa makan Kayak steak gitu burger. loh. Aduh. Bener. Ya. Pakai masak sih. Nah, ini kacang yang dipotong nggak pernah pendek-pendek. Ya kacang panjang Kacang emang namanya, panjang. benar. Yang dipotong tetap aja panjang. Oke. Yang panjang jaga biasanya. Iya. Iya. Kacang panjang yang panjang. Jaga. Sekarang kita tanya Mbak Wanda, kalau Mbak Iya. Wanda di rumah tempe biasanya dibuat apa selain digoreng seperti Biasanya ditumis aja sih. tumis ya? Atau dibikin orek? Orek, Ya, orek. balado juga bisa, macam-macam ya chef. Macem-macem. Tempe itu kalau Tapi untuk lebih sehat ya maksudnya mungkin pemirsa juga kita juga bisa membiasakan nggak terlalu mengkonsumsi nasi ya. Oh. Gitu sebetulnya kalau makan ini udah kenyang juga tanpa nasi. tanpa Setuju. nasi ya. Iya. Setuju. Nah kalau tempe dikasih tepung boleh nggak? Atau sehat nggak itu? Atau dibiarkan aja? Selera sih flat? selera, Apa ini cuma ya? jangan Plain. selalu pakai tepung sih. Oh. Nah, ini Udah ya chef, tempenya sudah matang. tinggal di Wih cepet juga ya. Cepet. Wah. cepet karena dia nggak boleh terlalu gosong juga ya Kalau chef. terlalu gosong. Cepitan makanan mana ya? Oh jepitan makanan ya? Nih ada. Tadinya itu cepitan rambut. Iya. Bukan makanan. Nah kalau tadi udah olahraga, makanannya sehat, plant based kayak gini, pasti 2022 kita lebih sehat. Lebih sehat lagi. Lebih sehat. Jadi pola hidupnya harus dijaga. Saya kemarin waktu liburan di Jogja, makan saya tiap hari tempe. Masa sih? Ya, katanya. Yang benar. Lu waktu di Jogja makanannya cuma tempe. Iya. Kok sama? Gua bukan karena nyari sehat. Apa? Budgetnya habis deh. Itu orang kerjanya Bocah enak ya. main-main, Masuk Mbak. sebentar, tek, geng, keluar lagi. Masuk bentar, tek, keluar lagi. Nah. Chef, biasanya tuh kalau tempe kayak gini selain dibikin buat jadi stick tuh dibikin apa lagi sih chef biasanya chef? Nah ini tempe kalau misalnya untuk dijadikan olahan, bisa dijadikan juga kayak Kenangan. dimasukin. Oh jangan jadian kenang. Maksudnya, gue pernah makan tempe nih. Oh bisa. Saking enaknya tuh tempe. Tempe Ya dijadiin kan? kenangan. Pas dimakan, ini tempe kok tapi bukan rasanya nggak kayak tempe. Iya, Gitu. kita cobain yuk. Wanda Cobain. coba, Wanda. Baik, cobain silakan Mbak Wanda. Enak Ini juga banget. bisa ada sayurannya chef. Boleh, silakan. Silakan, ini dia ya ibu-ibu, kita udah Kita jadi. tunjukin dulu ke kamera nih. Mas, syuting mas. Nah, itu fungsinya tuh, kameramen. di Keren situ. banget ya, platingannya juga keren banget. Tuh, jadi kayak stick loh. Dan buat ibu-ibu yang ada di rumah, kalau kalian tadi nggak sempat lihat-lihat bahan lengkap dan cara membuatnya, bisa langsung kalian lihat di Instagram kita di @bercandapagi_trans7. Jangan lupa dilihat ya ibu-ibu, ini buat tips bagus banget. Mbak Wanda cobain, Apa ya? Aku sih pasti suka. Ini makananku Coba, Mbak. sehari-hari soalnya. Kayak daging ya, ternyata itu jamur ya. Daging. Jadi ini untuk saat ini juga tempenya bisa direbus dulu atau dikukus dulu sebelumnya. Jadi nanti dimasaknya nggak usah terlalu lama. Oh, jadi udah lembut gitu Udah ya lembut. chef. Udah empuk. Gimana Mbak Wanda? Enak banget. Enak banget ya? Ya. Jadi Enak ya Mbak? Apa ya? Bergizi lagi, sehat lagi. Mau cari apa? Dia bantu. Biar Ayu cobain. Oh oke. jadi cobain ayo. Oke.
Oke. Cobain dong, Dre. Iya. Jadi kita tuh emang bener harus membatasi asupan gula juga ya Mbak ya? Bener, makanya makan. Pokoknya nggak harus nasi. Yang dicobain tempe, malah kacang panjang. Biasanya untuk anak-anak gitu ya biar sehat. Cobainnya di sini suka biar kelihatan sama dipakein kamera sini. Roti burger ya. Roti burger, iya. Lu awas, lu biasanya kalau ada makanan lu nyamperin pasti. Kata siapa? Enggak udah. Lu ngapain lu barusan? Kasih meja biar kelihatan, kalau di situ kan ketutupan. Enak. Bu, mohon maaf, mejanya nyewanya sejam 50.000 ya, Bu? Mantap. Enak banget, Sam. Oke, setelah kita nyobain tempe, nanti setelah ini kita akan melakukan kegiatan-kegiatan seru lainnya. Masih ada bintang tamu lagi Ya, pokoknya. betul. Jangan kemana-mana, tetap di Bercanda Pagi. Bercanda Pagi. Aku makannya apa? Bercanda pagi sama Begi. Bercanda pagi. Dapat ya kayaknya ya, itu ya. Begi dapat. Begi bercanda pagi. Bercanda Pagi. Iya. Ini kita ada dalamnya ruangan podcast ini. Ini atau kita sebut podcast Begi. Iya. Atau kita singkat Pogi. Oh. Podcast Begi. Podcast pagi. Tapi emang ini berasa banget ya pagi harinya ya. Ya. Apa bau minyaknya tuh kenceng ya. Oh, gua berangkat ke sini, gua bike to work. Baik tuh. Makasih loh, Bercanda Pagi bikin gua akhirnya sepedaan lagi. Thank you. Yes, berarti sepeda gue bisa kepake. Kita planningnya mau berangkat pagi-pagi Iya. sepedahan ya. Sepedahan. Gua dari Jagakarsa. Gua dari Pondok Labu. Bintaro. Kita ketemuan di yang bawa Antasari gitu ya. Iya, bawa iya. Antasari Enggak, gue ya? dari Bintaro ke veteran aja, habis itu gue naik mobil. Iya. Oke lah. Nah, sehat lah ya. Katanya ada topik yang mau dibahas itu boneka. Nah, ada ini. hubungannya dengan kesehatan. Iya. Mengolahragakan boneka. Enggak, nih gue lagi rame. Gue Iya. perasaan baru-baru aja baca berita ada boneka yang diadopsi. Betul. Padahal kan boneka tinggal beli, terus kita simpen, pajangan, mainan kan standar begitu ya. Apakah itu sekarang udah jatuhnya istilah kali ya? Istilah diadopsi? Iya, itu yang akan kita obrolin gitu. Tapi gue mau kasih tahu info menarik nih. Kalau boneka yang ramai dibicarakan tersebut tuh pertama kali berkembang di Thailand dengan nama Luktep. 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 Artinya apa itu luktep? Ngelihat handphone gede. Melihat tep. Iya. Artinya malaikat kecil. Terus Oh, itu kalau di Thailand. Di Thailand. Kalau di Avenger namanya Hook Tap. Malaikat hijau. Huluk tap. Luktep karena di Thailand. Di Thailand. Kalau di Indonesia namanya Lukman. udah gede. Jadi man. Nah, Ini bonekanya tuh mirip banget kayak bayi beneran. iya, kayak bayi beneran dan kisaran harganya tuh beragam sebenarnya dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Ya, Boneka. Diadopsi. diadopsi. Yang bikin heboh mungkin kemarin karena Igun sempat adopsi ya. Sempet. Heboh juga. Nih, harga adopsi boneka arwah di toko online bisa sampai jutaan. Tuh berapa tuh? 595.000 ya. Jadi bonekanya cuma 95.000, tanamannya yang 550. Tapi kan emang tren mengadopsi boneka ini itu sebenarnya kayak di Thailand emang udah tren banget. Ya. Bahkan di sana tuh banyak penyedia layanan untuk para boneka. Kayak tempat duduk di bandara. Yes. Tempat duduk di pesawat bisa di-booking buat bonekanya. Rumah makan, kalau misalnya mau ngajak si boneka itu makan, itu kursinya bisa di-book juga. Salon, bahkan ada juga tempat les musik buat dia. Makin halu ya, gue pusing deh makin halu. Beneran ya? Itu melatih sabar ya. Ini Tuh. sebetulnya Mind blowing. Tren boneka arwah di dunia, ada salon hingga les musik khusus spirit doll. udah mulai aneh. Ini semua gara-gara Eka suka ngutang. Kok lu suka ngutang? Bon Eka. Mind blowing. Iya.
Tapi emang mungkin yang kalau di sana, di Indonesia lagi mulai tren. Yang Ya, masak tar dulu. bakso lagi. Kasih Kalau Bapak. boneka kan manis. Ada Bon juga. Temennya boneka. Pedes. Bon Abe. Ya saudaraan, sepupuan. Ada apa lagi, Hes? Informasinya. Kalau mungkin di Indonesia baru tren sekarang nih, Yes. orang udah pada mulai babysitting adopsi Ya, gitu. Kalau di betul. Thailand karena udah mulai kayak anak sendiri, bahkan ada lowongan babysitter untuk bonekanya. Segitu. Goks ya. Babysitter, lowongan babysitter boneka Spirit Doll. Gajinya itu 10 juta ya. Gajinya ditawarkan. Tahan ya, jangan pada pergi ya. Jangan-jangan pada pengen jadi babysitter boneka nih. Nah, mereka mah nggak mikirin pekerjaan, yang penting duitnya. Iya. Boneka deh. Boneka deh. Ini ngomong-ngomong soal boneka, Ya. kayaknya kita harus mengundang bintang tamu yang spesialis tentang boneka. Identik. KKI dong, KKI kan? Bukan. Bukan boneka. Bukan KKI dong. Aduh. Pasti teman-teman semua di rumah tahu karena ini sosok legend juga. nih. Betul. Kita undang aja langsung Kak Ria Enes dan Susan. Besok gede mau jadi apa? Aku Kepingin pintar biar jadi YouTuber. Ustaz YouTuber mau apa? mau apa Susan? Mau ngonten bareng Kak Andre, Kak Wendy, dan Kak Hesti. Silakan Mbak Ria. Terima kasih. Karya, sebelum kita lanjut, nggak mau dibawa ke dokter? Kenapa? Enggak. Kayaknya Susan lagi kuning dah. Ya, emang begitu emang modelnya. Sorry. Bilirubinnya naik ya. Karena tadi habis minum itu kunyit. Oh, minum kunyit. Mohon maaf Susan, kalau minum kunyit dalam mulut, bukan di... Dioles. Ya emang luluran. Iya, biar kulitnya luluran. langsat ya, Susan. Iya. Oh, gitu. Aduh, udah lama banget kita nggak ketemu Susan Iya. dan Mbak Ria ya. Iya. Sehat-sehat ya Susan ya. Alhamdulillah berkat doanya. Keren. Coba Susan pakai bajunya hitam-hitam kayak Kiprana Lewu lah. Karya sekarang Susan lagi mulai banyak temen-temennya loh. Susan sekarang boneka-boneka malah banyak diadopsi. Susan gimana tuh kalau kayak gitu tuh ngeliatnya? Ya santai aja, aku malah dari dulu diadopsi sama Kak Ria. Gak masalah, gak ngomong-ngomong aku. Iya. Orangnya nggak sombong ya. Nggak sombong. Susan, Karya gimana kalau di rumah? Galak nggak? Dia itu ya, Kak Ria pipis dulu deh. Tuh ngapain? Lu mau rumpi ya, San? San. Bonekanya demen. Susan, Om Andre pengen lihat dong kamu duet sama Kak Ria, suara satu suara dua. Susah dong. bisa. Ah elah. Ya elah. Lu kayak kagak paham aja lu. Ya kan nggak bisa. Ini kan ada yang mainin sama bonekanya. Apa nama Kali bisa. tekniknya? Ventriloquist. Nanti kita akan bahas itu. Iya. Tapi bener kata Andre. Coba dong di dua suara bisa nggak? Nah ini nih kita. Bisa kalau di studio. Oh di studio bisa. Studio. Nih aku mau nanya ke Karya. Nih Karya. Gimana nih Karya menanggapi fenomena mengadopsi boneka yang saat ini sedang tren? Biasa aja ya, sebetulnya ya, bilang aja beli boneka gitu. Nah itu. Oh Karya lebih setuju itu? Beli boneka? Beli boneka, ya mau dikeren-kerenin adopsi boneka lah apalah. Iya. Beli aja lah. Oke. Atau minta ya San ya. Iya kalau udah nggak kepake. Oh iya benar. Tapi berarti ini Susan kan dari tahun 90 ya? Lahir tahun berapa? 91. 91. Iya. Ini cuman boneka ini aja atau ada banyak? Kalau yang serupa dengan maksudnya yang wajahnya seperti ini ada serepnya, ada backupnya. Serepnya. Oh Ini Susan dari kembar. 91 ya? Iya. Iya. Yang ini? Berarti kilometer udah mulai banyak nih. Bukan mobil. Ini sopir ya?
Awal ketemu sama Susan gimana Karya? Ya saya nyari ya, karena kan selama waktu itu rekaman lagu album pertama si Kodok udah jadi, suara udah jadi, tapi bonekanya nggak ada gitu. Jadi akhirnya cari yang sesuai dengan karakter yang saya ciptakan selama ini di radio kan sebelumnya siaran di radio. Ketemulah dia. Jadi Dari awal? karakter dari radio berarti ya? Dari awal Iya. namanya udah Susan di radio itu? Iya karena Radio Susana, jadi namanya Susan. Karena takutnya kalau namanya Sonya biasanya suka ada. Kenapa Kak Wendy, kenapa? Radionya Susana. Karya kalau di rumah punya tempat khusus buat Susan nggak? Tempat koleksi gitu? Ya. Oh enggak, aku Kayak enggak. Anabel kan ada tempatnya sendiri. Iya, ada kamarnya mungkin. Enggak, cukup di box aja. Kak Ria pelit. Kok pelit sih, bukan pelit. Udah mulai gibah nih boneka. Justru Karya tuh melindungi Susan supaya nggak kena debu, supaya juga nggak gampang diambil anak-anak, ponakan kalau dateng. Iya, tapi aku dikasih oksigen dong kalau detox. Aduh. Kalau di Supaya nggak susah. Iya, aku kasih Kesel. oksigen. Kesel. Bicara soal ya. Susan kan dari tahun 91 Yes. Karya. Iya. Ada kepikiran nggak mau ganti Susan misalnya jadi Ida gitu? Ya, atau punya Jauh adik ya? lagi gitu. Jauh ya? Yang Iya. beda apa udah pernah ada? Enggak lah, nggak usah dibilang adik lagi atau apalah. Oh, iya, Ya sesuai peran aja lah. Kalau Nanti misalnya Susan memang di cemburu. kalau dongeng butuh peran apa, misalnya dinosaurus. Kalau dinosaurus pakai Kak Andre aja. Si Komo dong gue. Tapi nggak pernah kepikiran untuk pengganti Susan itu? Mengganti enggak. Aku kan tidak tergantikan. Kamu legend, keren. Kamu legend Hebat Susan. kamu. Susan kan cita-citanya jadi dokter. Udah kewujud belum? Sudah? Sudah. Emang Susan dokter? Maksudku, teman-teman seangkatanku kan udah jadi dokter. Oh iya bener. Temen seangkatan udah jadi dokter. Bahkan udah jadi pemilik rumah sakit. Kamu masih jadi boneka Susan? Ya, misi tercapai. Oh ya, misi tercapai. Tapi memang kamu nambah lagi ya Karya, tetap Enggak, anakku udah 3, jadi nggak bisa nambah lagi lah, udah capek. bonekanya maksudnya. Oh boneka, Bonekanya. aku kira anakku. Boneka. Bonekanya. Ada gitu. boneka, cuman mungkin tidak sering dibawa kayak Susan gini. Karena ini udah bener-bener ikonik banget sih kalau Susan Iya, ya. soalnya boxnya cuma 1. Boxnya cuma 1. Nanya Enggak dong, lah. Mbak Ria di rumah kan udah anak udah 3. Ah. Tahu Mbak Ria suka dengan Susan boneka begini, anak-anak ikutin juga nggak? Kalau Atau- waktu masih kecil, ngobrol, main. Bahkan juga Susan nih jadi senjata pamungkas gitu Kalau lagi- anak-anak nangis? Iya, kalau supaya menenangkan, supaya nggak rewel apa gitu. Itu masih kecil, begitu udah gede, apa sih mama? Tapi Karya, kalau Susan lagi turun mesin itu dibawa bengkel mana? Nggak turun mesin. Dia nggak turun mesin. Ganti oleh samping gimana? Tapi anak-anak Mbak Ria ada yang ngikutin Mbak Ria nggak? Iya. Enggak. Belajar begini Belajar enggak? Ventriloquist. Enggak, ventriloquist. anakku enggak tertarik gitu. Susan pernah rusak nggak Karya? Pernah dong, berapa puluh tahun pernah. Dibenerin sendiri atau Ada dokter ada bedahnya. dokter bedahnya dia ya? Bedahnya. Iya, makanya sering-sering ngumpulin plastik. Nanti operasi plastik. Kalau sering operasi plastik dia. Konsepnya nggak gitu, bukan ngumpulin plastik, terus operasi plastik. Nggak gitu Susan, nggak gitu. Bawa bahan sendiri gitu loh. Ya bukan bahan udah disiapkan, nggak perlu bawa kresek sendiri. Nggak perlu Susan, nggak perlu. Karya tapi jadi penasaran kalau sekarang kan fenomenanya adalah spirit doll gitu kan. Kalau misalnya Karya sendiri maksudnya kan karena bertahun-tahun gitu sama Susan. Ada kayak rasa sayang yang beda nggak sih gitu ngelihatnya gitu? Aku tetap memperlakukan dia sebagai benda ya. Jadi sebetulnya kalau banyak anak-anak dulu itu sampai yang percaya terkesan hidup jadi teman hidup. Ya itu bagaimana ilmu ventriloquist itu bisa aku kembangkan gitu loh. Oke. Tapi setelah turun panggung atau udah nggak ada kamera, Ya kembali galak Kak Ria. lu kok galak? Iya, aku langsung dijar notok ngono. Keren. Susan bisa bahasa Jerman keren. Jawa. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Yes. Karya dan Susan. Tapi Susan bantuin kita semua dong.
Ini kan mau iklan nih. Biasanya Susan jago nih. Kalau misalnya mau iklan gimana? Ya, sebentar lagi iklan. Iklannya apa? Kita lihat. Cinta-cintaku kepingin jadi dokter. Tanda pagi, selamat pagi. Begi. Kita bagi semua informasinya pada Peggy hari ini. Iya, bagi. Bagi dan pagi. Ini tapi kita balik lagi ke masalah fenomena adopsi boneka. Iya. Nih Susan sendiri pernah gak ada yang mau adopsi Susan? Karena ngerasa bahwa Susan ini boneka yang cute, menggemaskan, ikonik. Enggak lah, enggak ada. Lagian kalau misalnya Susan diadopsi si orang itu, enggak jadi Susan lagi dong. Betul. Suaranya, pasti berubah. karakternya, Iya, ya kan. Dia bisa jadi Ida itu ya. Iya. Tapi memang fenomenanya benar tadi sempat bahas di off air kalau soal fenomena adopsi boneka itu jadi rame terus ranahnya jadi negatif. Iya. Jadi orang-orang nggak ngeliat sisi positif edukasinya, kita pengen punya boneka yang lucu. Buat mainan. Buat mainan. Nah ketakutan saya pribadi, concernnya adalah gini, anak kecil beli boneka untuk bermain, ngelihat lucunya. Bahkan ada juga mungkin orang tua yang mengkoleksi boneka karena ngelihat itu sebagai seni bentukan, ya karya seni, bentukannya berbeda, warna rambutnya berbeda, pakaiannya bisa digonta-ganti. Tapi bentuk apresiasinya hanya sebatas sebuah karya seni. Tapi ketika udah masuk ke ranah, spirit doll, apakah tidak muncul ketakutan nanti anak-anak untuk membeli boneka karena takut, ini ntar bonekanya hidup gak ya? Ada Bonekanya isinya. ada isinya gak ya? Gitu. Saya setuju apa yang dikatakan saudara Wakwau ini. Ada ketakutan. Bapak mana? Iya, aku juga takut. Ini juga termasuk. Oh ya takut. Iya takut, aku takut cetirit dol. Spirit dong. Udah pakai pampers. Kamu pakai diapers Iya, kan? pakai diaper. Tapi apa sih yang membuat orang tuh mau adopsi boneka menurut Mbak Ria? Nggak ngerti, tanya aja orangnya. Iya, kalau sekarang mungkin karena ikutan tren kali Kalau ya. Atau iya. tren kali ya sebetulnya, lagi tren aja ya. Ya atau menciptakan tren ya, nggak tahu ya. Tapi sebetulnya kan kalau anak-anak senang dengan boneka, dibelikan orang tuanya mainan, itu kan untuk mengasah di sekolah juga, di TK, di PAUD ya. Kan ada peran, ya kan? Iya. Bermain peran. Iya. Nah mungkin si orang itu yang mengadopsi itu jiwa kekanakannya itu masih kental gitu. Sehingga dia seumur itu masih merasakan imajinasi yang ketika masih kecil dulu. Ini keramaiannya, pemberitaannya mungkin jadi bikin si boneka ini jadi terlalu negatif kali ya. Mudah-mudahan sih kita nggak melupakan sisi edukasinya sama nilai seninya. Karena boneka itu mahal, cara membuatnya juga sulit gitu. Saya pun juga pernah beli. Saya nggak bilang adopsi ya, beli. Susan. Iya, Ada yang mau kenalan nih. siapa? Ya ampun. Dol. Ngapain kamu kesini, Dol? Parah. Fori anaknya baru lahir udah keluar aja. Apa anak-anak? Aiko. Anak gua. Pekeber. Sinchan dong itu. Nah ini kehebatannya Kak Ria Enes ini bisa membuat sebuah boneka, khususnya Susan bisa bernyanyi, berkomunikasi, bahkan mendongeng menggunakan teknik Ventriloquist. ventriloquist. Iya. Ajarin dong Kak Susan. Pakai suara ini ya, suara dalam. Suara apa sih? Suara Ventriloquist itu artinya suara perut. Oh, Kalau suara arti dari ventri suara, loquist itu perut. Jadi kirain ventri itu dapur loh. Pantry. Suara dapur. Sepengetahuan. Kalau jedas jedus itu suara party. Oh, beda dong. Suara perut sering kok saya dengar, apalagi kalau pagi-pagi itu. Itu lapar. keroncongan ya. Perutnya keroncongan. Coba Coba gimana? tekniknya seperti apa sih Mbak? Ya sebetulnya lebih lengkap secara umum ventriloquist itu seni menghidupkan boneka Oke. atau fan figure ya, Ya, oke. nggak mesti boneka, mungkin apapun bisa jadi media kan. Nah terus bagaimana kita menghidupkannya ya dengan cara tidak terlihat berbicara ketika Susan berbicara. Iya gampang kok, gitu aja kok. Tadi
Bang Andre masih nutup Enggak, mulutnya. aku enggak nih. Iya kan, pakai. Tapi nggak jelas ngomongnya. Ini bakat alami sebetulnya. Karena kan kita mau ngibain orangnya di depannya gitu, ngomongnya gitu. Iya kan? Orangnya teh, gitu kan. Hai sesuatu kawan. Baik. Kamu sudah lain di sini. Kamu ngomong apa sih nggak jelas? Iya, artikulasi harus jelas. Iya. Aku nggak bisa ini. Sangat parah ya. Susah loh. Susah loh. Dia tuh jago, dia ngomong P sama S-nya tuh nggak mesti rapet bibirnya. Tapi Iya, rapet. kalau mau mainin P sama S begini aja. Iya. Huruf-huruf B, P. Betul, huruf-huruf bial-bial. Apa kabar? Baik. Ini aku namanya Sisin. Oh, Sisin. Sisin. Mana Sisin? Apa tadi namanya huruf BP apa namanya? B, P, F, W, Itu apa sebutannya? Namanya? bilabial. Bilabial. Huruf bilabial. Jadi Yang memang bibir- keluar dari bibir. Jadi walaupun kita nggak rapat bibir tapi bisa seperti ngomong itu ya, bener ya? Jadi ada penggantian huruf gitu. Nggak bisa. Misalnya B Susah ya? jadi D gitu. Gitu. Aku makan bubur. Aku makan bubur. Harusnya dudur kan, dudur. Bahaya ya. Iya. Aku bisanya siul tanpa monyong gitu bisa. Coba. Gimana? Iya, waktu itu gue di backstage pernah berdua sama dia. Tiba-tiba bunyi siul. Oke, Karya, sebelum kita menutup segmen ini, ada pesan nggak yang Karya pengen sampaikan buat para adik-adik, buat para orang tua tentang fenomena boneka ini nih, gitu. Berdasarkan pengalaman Karya bersama Susan yang selama ini dipakai untuk edukasi, untuk bersenang-senang. Iya. Ya sebetulnya kalau mau ikutan tren atau fenomena yang produktif aja lah. Jangan yang menghabiskan tenaga, waktu, akhirnya sama temen debat dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita lihat ternyata tidak seperti itu, ya kan? Apa yang kita lihat, yang kita saksikan di handphone atau televisi, tidak seperti itu. Jadi lagi-lagi kita ada di bisnis hiburan. Jadi entertain ya. Betul. Beli-beli aja lah boneka. Jadi terlalu jadi kayak dibully ada orang punya gitu. Dan jangan takut. Jadi kalau pikiran kita bersih, mungkin juga tidak terkontaminasi dengan film-film horor boneka atau juga cerita seperti itu. Kita tetap bisa lihat keindahan loh. Jangan karena ini terus kita mengabaikan keindahan. Ini karya seni. Gitu ya adik-adik. Baik. Terima kasih Karya. Oke, sesaat lagi kita akan kembali dengan boneka Caki habis ini ya. Oke. Aku telan. Enggak. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Begi-Begi. Bercanda pagi. Bercanda pagi. Selamat pagi. Wah, Sakit, aduh. iya ada yang lagi nangis. Kawan aku nggak bisa jalan tuh, aduh. Amomo, kamu kenapa kok pagi-pagi udah nangis? Bukannya nangis, aku sedang merasakan kesakitan. Wah, kesakitan. Kirain yang itu bangun tidurku terus nangis. Bukan, jangan diledekin, aku itu lagi sakit, Nana. Oh, lagi sakit. Ya, kalau lagi sakit berarti kamu aku sembuhin aja deh. Emangnya kamu dokter? Bukan. Apa? Apa ya? Enaknya apaan? Lihat no, kaki aku itu habis jatuh dari skateboard tadi. Wow, keren main skateboard kayak Om Wendy. Emang ya, Om Wendy? Ya. Suka main skateboard ya? Ya aku suka main skateboard. Ini mohon maaf, ini Andis ya namanya? Bukan. Bukan Om, itu namanya Amomo. Amomo. Ya, Om Wendy. kalau aku namanya Nano. Belum ditanya padahal ya. Ya. Oke. Luar biasa sekali. Jadi ini namanya Nano. Ini Nano.
Itu Amomo. Amomo. Wah, kirain kembar Nano Nani. Oh, emang ada. Satu lagi yang Ini perempuan. kembarannya namanya Nani. Oh, ada. Oh, bener. Ini bisa kita bikin boneka, pontang sama panting. Oh, Panting. Nah, ini Kembar. adalah perkumpulan boneka tali satu-satunya di Indonesia. Yes. Wah, Kita ngobrol-ngobrol ya. Iya, kita mau ngobrol. Berarti Silakan duduk. silakan Dulu duduk. ya. Ya, Nano. Dadah Andi. Dadah Andi. Dadah. Dadah Andis. Wah. Si Masnya habis main boneka langsung ngelayanin di rumah makan Padang. Udah ada seragam. Oh, langsung ganti. Iya. Bajunya Kita bisa baik. kita ngobrol santai lah sama Bener. ada Om Rian di sini dan juga ada Om Aris di sini. Ya. Mari ya. Ini kita sebutnya puppeters. Puppeteers. 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 Puppeteer itu bapaknya Atta Halilintar ya? Puppeteer. Itu beda puppeteer iya. dong, keluarga petir. Om, apa yang membedakan boneka tali ini sebutannya marionet Marionet. Ya. dengan boneka lainnya? Oke. Jadi gini Mas Wendy, lengkapnya marionet string puppet. String puppet, oke. Kami cuma menjelaskan supaya bisa dipahami namanya boneka tali. Oke. Boneka tali. Ya, kenapa boneka tali? Karena digerakkan oleh tali. Kalau ditanya apa perbedaannya, perbedaannya itu terletak pada kekayaan geraknya. Oke. Gitu kan, karena geraknya dia bisa semua sendi bergerak. Semua ya, Pak? Betul, gitu. Karena itu semuanya bergerak, lebih kaya gerakan, jadi memang lebih atraktif buat anak-anak. Gitu Mas Wendy. Apa manfaatnya sih Pak kalau misalnya mainin atau melakukan pertunjukan boneka tali kayak gitu? Iya. Kalau manfaatnya sih sebenarnya banyak ya untuk anak-anak juga, untuk kita juga sebagai pemain bonekanya juga kan. Khususnya kalau misalkan untuk anak-anak pada saat dia memainkan boneka tali, itu biasanya untuk melatih kemampuan motorik mereka. Oke. Gitu. Terus kalau sorry, saat lanjut. menyaksikan, dia bisa mendapatkan hiburan yang berbeda. Iya. Nah, Om Rian dan Om Aris punya ketertarikan terhadap boneka tali ini sebenarnya dari dulu atau baru-baru saja? Oke. Jadi gini, kalau saya kebetulan memang background juga dari broadcast gitu kan ya. Jadi concernnya pada saat itu adalah kalau kita ngomongin mengenai media cerita buat anak-anak yang ada kan animasi. Ya. Bagaimana sekarang ada media yang memungkinkan itu datang ke anak-anak gitu kan, interaktif dan mereka bisa pegang langsung gitu. Apa itu kira-kira? Nah, ternyata dari sekian banyak alternatif yang paling memungkinkan dan paling oke itu adalah boneka tali. Kenapa boneka tali? Karena tadi dia karena atraktif gitu kan, anak-anak langsung antusias, happy gitu. Dan itu terbukti di pertunjukan-pertunjukan kami, anak-anak pasti wow gitu. Rasa Ya, senang Nih, ya. contohnya kayak gini ya Pak. Mana? Mang ini kalau main boneka tali harus hati-hati ya, Iya. karena sering nyangkut. Bener. Iya. Yuk, hati-hati talinya jangan sampai putus. Karena kalau talinya sampai putus, ntar bonekanya ngomong, it's my dream, not dream. Ada dua. Not yours. Nih Pak. Bisa jangan boneka yang ini gak? Kenapa emang Ini lu gua kesinggung tuanya ya? begini nih. Lu kasih. Loh, tapi kan kalau ini masih ada lahannya sedikit. Oh iya, sama saya juga sebenarnya. Sama Om. Pak biasanya ini kalau melakukan pertunjukan boneka tali itu di mana sih biasanya? Ya, jadi kan kalau ini boneka tali yang memang kita buat standarnya 12 tali. Oke. Karena dengan harapan anak-anak pun bisa memegangnya. Sebenarnya kalau mau lebih banyak pergerakannya, itu bisa ada additional string atau tambahan tali. Macam-macam. Tapi yang standar yang kita buat jadi supaya anak-anak bisa ikut. Berarti sebenarnya boneka tali ini bisa banyak banget talinya ya Pak? Lebih Bisa. dari ini biasanya ya? Tergantung kebutuhan. Oh, saya pikir standarnya cuma 4, tangan 2, kaki 2. Enggak, ada yang ini kan kepala, ya. terus pundak, karena biar bisa nunduk begini. Oh iya. Atau kalau begini jatuhnya osteoporosis ya Pak? Nah itu kan osteoporosis, kalau begini gimana? Wih, keren. Nah kalau ini stroke ringan jatuhnya. Stroke ringan Atau yang kayak gayanya Om Wendy yang begini. Nyariin apa sih? Ini siap. Talinya mana? Ada.
bukan boneka. Oh enggak ya, enggak. Mainin talinya. Ajarin dong. Halo. Aduh, ketemu sama manggilnya Om. Kalau Om kamu kok nanti kakeknya jadi muda jadi. Ini siapa namanya? Aku namanya adalah Opa Kirmin. Opa Kirmin. Opa Kirmin. Opa. Maaf Opa, kok Ya. jarinya cuma 4? Aneh. Satu lagi mana jarinya? Ini namanya membuktikan bahwa Opa adalah boneka. Kalau boneka itu biasanya jarinya 4, kalau jarinya 5 nanti buat alat berhitung. Oke. Oh iya benar. Oh jadi begitu ya? Iya. Sengaja dibikin 4 ya? Iya, sengaja dibuat. Chef Norman udah mulai. Bukan. Coba dong ajarin Wendy Iya, gimana gimana cara dong, mainnya Wendy? ini. Oke. Susah banget ini, terlalu banyak talinya. Seharusnya main yang benar tuh Ini gimana? yang ini dilepas dulu. Oke. Oke, karena ini untuk pergerakan kepala. Oh. Nah, Wah. Asik. jadi dia bisa nunduk, bisa ke atas. Nah, kalau yang di depan ini untuk tangan. Ada 2, ini bisa ditarik begini. Gitu. Oh. Wah, ternyata bener ya bisa Yang melatih motorik ujung ya. ini di depan, ini untuk kaki. Oke. Hai benalu. Ya udah kalau gitu. Kamu dadah dulu. Dadah dulu. Terima kasih kalau gitu. Terima kasih banyak sudah hadir di Peggy ya. Buat Peggy Mania juga terima kasih ya sudah hadir. Ya. Kayak mancing jatuhnya ya. Pokoknya buat semua, jangan lupa saksikan program terbaru kita ini namanya Bercanda Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat live. Yes, jam 9 pagi hanya di Trans 7. Peggy. Bercanda pagi.